kita berada. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tanganmu, tutup matanya, arahkan hatinya kepada Tuhan Yesus. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hadapan-Mu buat segala berkat-Mu yang luar biasa menyertai kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh mengikuti pelajaran agama hari ini. Pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu supaya kami boleh mengikuti ya Tuhan dan memahami akan pelajaran kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan pelajaran kami ini. Amin. Amin. Oke, dengan semangat kita akan mulai pelajaran kita hari ini ya. Nah, hari ini pelajaran kita berjudul Allah Pencipta Keragaman Flora. Nah, tujuan dari pelajaran ini adalah menceritakan kehadiran Allah melalui keragaman flora. Menceritakan kehadiran Allah melalui keragaman flora. Apa itu keragaman? Keragaman artinya berjenis-jenis, bermacam-macam, lebih dari satu, banyak. Dan flora itu sendiri apa? Apa itu flora? Ya, flora artinya tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Pastinya anak-anak bisa menyebutkan 10 jenis tanaman, pasti bisa ya. Mungkin di sekitar rumah ada tanamanmu, kamu pasti tahu itu namanya tanamannya apa. Tapi di luar dari tanaman yang bisa kita sebutkan, masih banyak lagi macam tanaman-tanaman yang kita belum kenal, yang kita tidak tahu namanya. Karena apa? Begitu beragam, begitu banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan. Nah, ini yang mau kita pelajari, bahwa keragaman flora itu, yaitu tumbuhan, adalah ciptaan Tuhan. Kita sudah tahu tumbuh-tumbuhan itu diciptakan pada hari yang keberapa? Ya, hari yang ketiga. Hari yang ketiga Tuhan menciptakan apa? Daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman. Tanaman itu tidak hanya beberapa jenis, tapi beragam, berjenis-jenis. Nah, tanaman ini, tumbuhan ini berguna dan sangat berguna untuk manusia. Tetapi bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Kita akan melihat apa yang Alkitab katakan tentang kehadiran Allah di dalam ciptaannya, yaitu flora dan fauna. Ya, khususnya hari ini tentang flora, yaitu tumbuhan ya. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-11. Nah, bawa Alkitab, kalau bawa Alkitab boleh dibuka ya. Kejadian 1 ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Artinya Tuhan yang memberikan pertumbuhan, Tuhan yang memberikan kesuburan untuk kelangsungan semua flora yang ada di bumi ini untuk boleh terus ada dan tidak pernah habis. Betul? Betul. Nah, flora ini bisa dibagi-bagi ya menurut manfaatnya ya. Ada tanaman atau flora, tumbuh-tumbuhan yang termasuk buah. Oh, banyak ya. Buah apa misalnya? Buah apel, buah mangga, dan lain sebagainya. Kalian pasti bisa menyebutkan. Ada tumbuh-tumbuhan yang termasuk apa? Sayuran. Sayuran misalnya apa? Kangkung, sawi, sayur apa lagi? Pakcoy, dan lain sebagainya. Banyak lagi macam-macamnya yang termasuk sayuran. Kemudian ada lagi yang termasuk pada obat-obatan, ya ada. Tanaman yang termasuk obat-obatan ada, misalnya daun sirih, dan banyak lagi. Ada lagi tanaman yang termasuk bumbu, misalnya apa? Jahe, kunyit, lengkuas, dan lain sebagainya, biasa dipakai oleh mama waktu masak. Nah, kemudian apa lagi? Ada yang termasuk pada rumput atau lumut. Nah kesemuanya
Tuhan ini sangat berguna dan penting bagi kehidupan semua makhluk di muka bumi ini. Ya. Di dalam Kejadian 1 kembali ya, ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Nah, anak-anak, tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan itu berguna untuk apa? Menjadi makanan kita. Tapi selain untuk menjadi makanan kita, ya, fungsi atau guna dari tumbuh-tumbuhan itu bisa juga untuk apa? Memberikan, menyerap air, atau juga bisa untuk menghasilkan mata-mata air. Apalagi guna dari tanaman-tanaman atau tumbuhan untuk mencegah terjadinya apa? Tanah longsor. Jadi sangat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan manusia. Nah, sekali lagi bahwa Tuhan menjamin kelangsungan, Tuhan yang memberi kelangsungan kehidupan atau pertumbuhan dari semua tanaman-tanaman yang ada di muka bumi ini. Contohnya jagung, ya kan? Jagung umurnya kira-kira berapa lama ya? Tidak lama, 3,5 bulan. Kalau pepaya jauh lebih lama. Artinya apa? Bahwa semua tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk hidup, termasuk binatang, termasuk manusia, punya waktu. Ya, ada batasnya. Tidak ada yang selama-lamanya ada, tetapi akan mengalami yang namanya satu saat mati. Nah, ada pohon pisang ketika dia akan kenapa dia bisa ditebang? Karena ya dia sudah menghasilkan buah dan buahnya bisa dinikmati oleh orang-orang. Tetapi walaupun pohon pisang yang besar akan mati, tapi nanti pohon pisang ini akan menumbuhkan tunas yang baru. Tunas yang baru sehingga itu akan menjadi apa? Pohon pisang yang baru. Demikian seterusnya kelangsungan pertumbuhan tanaman-tanaman yang ada di muka bumi ini Tuhan yang menjamin. Karena firman Tuhan berkata tadi di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-11 tadi, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nah, jadi kita bersyukur ya anak-anak. Kita bersyukur. Nah, selain Allah sendiri memberikan jaminan atau memberikan kesuburan untuk pertumbuhan tanaman-tanaman itu, supaya tanaman ini terpelihara, Allah juga memberi mandat, memberikan perintah kepada salah satu dari semua ciptaan Allah. Apa itu ya? Kepada siapa diberikan tugas untuk menjaga, memelihara semua ciptaan Tuhan? Kepada, yuk kita akan baca di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia, Allah memberikan tugas untuk memelihara semua ciptaan Allah. Tugas itu diberikan kepada siapa? Manusia. Kenapa bukan kepada binatang? Kenapa bukan kepada tumbuh-tumbuhan? Tidak. Karena apa? Kenapa harus kepada manusia? Karena Allah menciptakan manusia itu istimewa, berbeda dari ciptaan yang lainnya. Jadi manusia itu adalah puncak dari semua ciptaan yang ada. Ya, manusia itu adalah ciptaan yang istimewa, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, diberikan akal dan budi sehingga manusia memiliki kemampuan untuk memelihara semua ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Ya.
bahwa kita boleh melihat melalui pelajaran ini Allah hadir di dalam penciptaannya, di dalam flora dan fauna atau flora ya, tumbuh-tumbuhan. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Kita bersyukur bahwa ketika kita melihat tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita melihat ada gunung-gunung yang ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang sangat bermanfaat. Itu adalah karena Allah yang berdaulat, Allah yang memberikan kesuburan, Allah yang memberikan pertumbuhan. Kita bersyukur punya Allah yang baik, punya Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Nah, untuk tugas anak-anak, coba lihat nanti di sekitarmu, di lingkungan rumahmu, ada nggak tanaman yang ada di sana? Tugasnya, coba tulis nama tanaman yang ada di sekitar rumahmu, kemudian tuliskan apa manfaatnya. Ditulis ya di dalam buku catatan agamamu. Tidak usah dikirim ke Pusat Sinar. Ibu percaya kalian akan lakukan ini dengan setia ya, supaya kalian lebih memahami pelajaran kita hari ini. Ya. Ini pelajaran kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan menutup pertemuan kita dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hadapan-Mu kembali. Di akhir dari pelajaran kami, anak-anak boleh memahami bahwasannya Tuhan adalah pencipta atas keragaman flora, yaitu tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Terima kasih untuk pertumbuhan, terima kasih untuk kesuburan yang Kau beri, sehingga kelangsungan kehidupan yang ada di bumi ini boleh terus ada. Kami sungguh percaya Tuhan yang ada dan hadir melalui ciptaan-Mu, dan kami bersyukur di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu atas segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat pada perintah-Mu, dengan cara kami boleh turut memelihara ciptaan-Mu melalui hal-hal yang sederhana yang boleh kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.